bawah teriknya matahari musim panas, maka lihatlah retakan di atas tanah yang tandus, gugurnya daun pepohonan yang mulai merangas, dan mengeringkan sungai-sungai. Tidak ada satupun makhluk mampu hidup dalam kondisi tiada air, pun seorang manusia. Maka dalam kondisi seperti ini, ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 65. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan air dari langit, supaya dengannya Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Maka hujan pun turun dari langit atas izin Allah, membasahi bumi, mengairi liukan sungai, menghijaukan alam. Hujan adalah pertanda kehidupan, sehingga ketika hujan turun, sejatinya adalah keberkahan Allah yang menyirami kita. Sayangnya, banyak manusia tidak menyadari keberkahan ini dan melihat dari sisi yang berbeda. Hujan adalah banjir, hujan adalah penyakit flu, dan hujan adalah bencana. Maka benarlah apa yang diceritakan Allah tentang watak dan karakter dasar manusia yang selalu lupa akan nikmat, lupa akan bersabar dengan ujian. Dan jika kami merasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah mereka menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Al-Quran Surah Hud ayat 9 hingga 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasehati dalam kebajikan. Meningkatnya intensitas hujan di beberapa kota besar menjadi penanda bahwa musim penghujan penuh berkah telah tiba. Namun beberapa titik lokasi justru mensikapinya dengan skeptis bahwa musim hujan berarti musim banjir. Maka bersiaplah dengan pemandangan khas banjir, di mana mobil semewah apapun akan mogok dan tidak bisa digunakan. Juga rumah bertingkat yang justru menjadi penjara karena penghuninya tidak bisa keluar dan mendapatkan akses kehidupan. Listrik akan padam dalam beberapa hari, dan beberapa sudut kota seakan menjadi kota mati. Benarkah hujan sudah bukan lagi membawa berkah, dan hujan sudah menjadi azab? Padahal dari cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bila mana melihat hujan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat." Dalam doa ini, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita umatnya bahwa dalam setiap tetes air hujan yang jatuh terdapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahan pertanian yang kembali tumbuh, jutaan hewan yang mendapatkan minum, dan hutan yang kembali hijau, menjalankan fungsinya sebagai paru-paru bumi. Sebuah berkah yang sejatinya diperuntukkan untuk manusia. Doa Rasulullah terhadap hujan yang bermanfaat juga bisa kita lihat dari sisi yang berbeda, bahwa tetes air hujan itu menjadi peringatan bagi setiap makhluknya yang lalai. Pesan untuk manusia bahwa kekuatan sesungguhnya hanya milik Allah.
Rabb yang wajib kita ibadahi dengan tata cara sesuai contoh Rasulullah, bukan tata cara di luar sunnah. Karena secara hakikat, Allah menampakkan kekuasaan kepada manusia semata untuk satu tujuan yang jelas, yaitu sebagai hujjah agar manusia bertakwa kepada Allah. Hujan adalah sebuah pesan, fase kecil dibanding siksaan Allah yang jauh lebih besar. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi terhampar untuk kalian dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Langit dan hujan adalah ciptaan Allah, di bawah kekuasaan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan manusia tentang hujan adalah pembenar dan hujjah atas diri manusia sendiri. Apakah berkah yang didapat atau siksaan? Dan sesungguhnya kami telah mapankan kalian di bumi ini, dan kami telah menjadikan di dalamnya untuk kalian sumber-sumber kehidupan. Namun amat sedikitlah kalian bersyukur. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 10. Bentuk syukur manusia akan rahmat Allah bukan saja disikapi ketika hujan itu datang, tapi juga ketika hujan belumlah datang. Diakui bahwa di sekitar kita, masyarakat masih memanfaatkan jasa pawang hujan untuk menurunkan hujan. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk mendirikan sholat sunnah meminta hujan dan hanya meminta kepada Allah tanpa perantara dukun atau pawang hujan. Sungguh perilaku ini adalah perilaku manusia zaman jahiliyah. Ketika banyak manusia dulu meminta hujan dengan ritual klinik, memasang bawang dan cabai di sabuk ijuk terbalik, melempar celana dalam ke atas genteng, dan akhirnya lagi-lagi bertemu dengan pawang hujan. Tidak hanya sampai di sini. Bagi sebagian masyarakat yang mempunyai hajat atau acara di luar ruang, kehadiran hujan justru dikhawatirkan menjadi penghalang keberlangsungan acara. Beberapa berserah diri pada Allah dengan berdoa. Sisanya pergi mencari pawang hujan dan meminta hujan dipindahkan. Sungguh kecerdasan manusia, hasil didikan universitas tinggi, belum mampu mengubah perilaku jahil dengan mencampurkan agama tauhid dan klinik. Alih-alih mensyukuri kehadiran hujan, mereka malah menolak kehadiran hujan. Ketahuilah bahwa tidak ada suatu apapun yang bergerak, berpindah, jatuh dan terbang, berjalan dan berhenti di dalam kerajaan Allah ini, kecuali atas kehendak Allah semata. Maka siapa yang meyakini ada sesuatu yang dapat memindahkan dan menggerakkan, menjatuhkan dan menerbangkan, menjalankan dan menghentikan selain kekuatan dari Allah, pada dasarnya dia telah jatuh dalam mempersekutukan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan dirinya dengan yang lain, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan siapa saja yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sebenarnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 49. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Kedudukan air yang begitu penting menjadikan hujan sangat layak dan pantas disebut sebagai rahmat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Aisyah mendengar Rasulullah SAW ketika melihat hujan, beliau berkata, itu rahmat. Hadis Rasulullah itu dikuatkan oleh Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-48. Dan kami telah turunkan air yang mensucikan dari langit. Maka dalam hal ini,
Ulama sepakat bahwa air hujan adalah bagian dari sarana bersuci yang sah, seperti untuk berwudu dan mandi junub. Hujan juga adalah pertanda ampunan Allah bagi kaum yang bertaubat. Hujan menjadi simbol sirnanya kemurkaan Allah atas suatu kaum. Kisah Nabi Hud dan Nabi Nuh alaihissalam masing-masing pernah memanggil kaumnya agar beristighfar dan bertaubat. Lalu sebagai balasannya, Allah akan menurunkan atas mereka hujan rahmat. Dalam surah Hud ayat 52, Allah menceritakan kisah Nabi Hud ketika beliau menyeru kaumnya. Wahai kaum, mintalah ampunan Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengirimkan atas kalian hujan yang lebat. Sedangkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, seruan beliau kepada kaumnya, Allah abadikan dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 dan 11. Maka aku pun berkata, mintalah ampunan Rabb kalian, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Maka Allah akan mengirimkan atas kalian hujan yang lebat. Inilah bukti bahwa hujan adalah rahmat, pembawa ampunan Allah, menjadi sumber kehidupan, dan kesuciannya layak untuk dijadikan air wudhu. Namun di sisi lain, Allah menurunkan hujan sebagai siksaan di atas dunia bagi kaum yang durhaka dan pembangkang. Dalam beberapa kisah kenabian, Allah mengazab kaum Ad dengan hujan yang lebat. Begitu juga dengan kaum Luth dan kaum Saba dengan hujan. Satu lagi kisah kaum negeri Saba, sebuah negeri yang indah, namun penduduknya perlahan berpaling dari nikmat Allah, sampai hujan azab diturunkan atas mereka. Dan terekam dalam surat As-Saba, Allah berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Al-Quran surah As-Saba ayat 16 hingga 17. Begitulah, jika setan berhasil menggerakkan logika manusia, ketika hawa nafsu syahwat sesama jenis dilegalkan, ketika perdukunan menjadi alternatif meminta, juga ketika agama dilepaskan dari kehidupan dan dimasukkan dalam ranah pribadi. Betapa banyak dosa-dosa besar dilakukan tidak lagi dengan cara tersembunyi, bahkan tanpa rasa malu sama sekali. Pertikaian pemimpin yang dipercaya rakyat, korupsi berjamaah para pejabat negara, juga pemikiran bahwa Islam bukan agama kebenaran dan anti toleransi. Maka tidaklah jauh bila kita katakan bahwa sebagian bencana banjir yang terjadi di zaman ini disebabkan karena dosa-dosa manusia, sehingga yang turun di musim hujan saat ini tidak lagi hujan rahmat, melainkan hujan azab. Jika sudah begini, maka hendaklah kita mengikuti seruan Allah untuk memperbanyak istighfar, bertaubat dari segala pemikiran dunia, dan kembali memeluk Islam dalam setiap nafas kehidupan, sehingga hujan yang turun ke tempat kita berada sejatinya adalah hujan rahmat dan bukanlah hujan azab. Allahu musta'an. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan kemurahan bagi seluruh umat dalam mengkabulkan setiap doa umatnya. Ada tempat-tempat khusus yang diberi keistimewaan, yang apabila kita berdoa di tempat itu dengan niat baik, tulus dan ikhlas, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid biasa. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat, dan di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Hadis sahih riwayat Ahmad dari Abu Darda. Terkait khusus Masjidil Aqsa, dalam riwayat lain ada yang menyebutkan pahala 1000 kali lipat.
Sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi berkata, "Ya Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul datangilah ia. Maka solatlah di dalamnya, karena sesungguhnya solat di dalamnya seperti 1000 kali solat dari solat di tempat lain." Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada tempat yang demikian diberkahi oleh Allah selain di 3 tempat tersebut. Lalu bagaimana dengan belahan tempat lain di muka bumi? Apakah lantas kehilangan keutamaan dan janji pahala seperti di wilayah haram? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang bagi seluruh umat manusia, terutama bagi kita yang menjadikan doa sebagai senjata dalam berkehidupan. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Bahkan masih ada jaminan akan waktu-waktu mustajab yang insya Allah bila kita berdoa di waktu ini, doa kita akan langsung naik ke arsy singgasana Allah Ta'ala. Di antara waktu-waktu mustajab tersebut adalah sepertiga malam, pada hari Jumat, pada saat sujud di dalam sholat fardu, juga ketika turun hujan. Dalam satu riwayat Al-Hakim dijelaskan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami. Dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan terkabulnya doa hamba ketika turun hujan, maka jelas bahwa hujan adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan adalah pembersih segala dosa. Bahkan diwajibkan bagi kita agar beristighfar untuk meminta turunnya hujan. Dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta serta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sungguh dalam hujan terdapat berkah dan rezeki bagi kita umat manusia." Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita umat Islam beberapa anjuran sunnah yang bisa dilakukan ketika hujan turun, yaitu seperti membasahi badan dengan air hujan. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, "Suatu saat kami bersama Rasulullah SAW diguyur hujan. Maka Rasulullah SAW melepaskan pakaiannya sehingga air hujan pun membasahi beliau." Mungkin sebuah perbuatan yang agak sulit kita lakukan, terutama yang tinggal di perkotaan. Namun ada sunnah lain yang bisa diamalkan ketika hujan turun di tengah perjalanan, dalam berkendara, atau di dalam kantor. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan An-Nasai dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana melihat hujan beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat." Sunnah lain apabila kita berada di dalam hujan yang sangat lebat adalah dengan berlindung kepada Allah. Sebab hujan yang sangat lebat bisa jadi teguran dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, turunkanlah hujan yang sangat lebat ini ke sekitar kami, dan jangan di atas kami. Ya Allah, arahkanlah hujan ini ke bukit-bukit dan gunung-gunung dan ajam, dan dataran tanah yang tinggi, dan lahan-lahan yang menampung air, dan ke hutan." Lalu bagaimana bila hujan yang datang diiringi dengan petir yang menyambar? Seperti kita ketahui, bahwa terkadang petir datang bersahutan seperti hendak menghancurkan bumi. Suaranya yang menggelegar menciutkan hati manusia yang mendengarnya. Berdasarkan hadis mauquf dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu
yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Bukhari dari kitab Adabul Mufrad, Rasulullah apabila mendengar petir selalu menghentikan pembicaraan dan berkata, Maha suci Allah yang telah bertasbih petir dengan memuji Allah dan juga para malaikat karena takut. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, sesungguhnya petir ini benar-benar adalah ancaman keras untuk penduduk bumi. Maka semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana. Bentuk kemudahan ajaran Islam dalam hujan ternyata memiliki dampak dalam rangkaian ibadah wajib. Di antaranya adalah sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat zuhur dan asar di Madinah dengan cara menggabungkannya dalam satu waktu tanpa ada sebab seperti musafir dan karena takut. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab ketika ditanya tentang hal itu, bahwa Nabi SAW tidak ingin membuat siapapun dari umatnya merasa kesusahan. Hadis ini menjadi dasar dibolehkannya menggabung dua sholat dalam satu waktu ketika turun hujan deras. Ini adalah bentuk kemudahan dalam Islam, rahmat Allah ketika turun hujan. Kemudahan kedua dalam sholat adalah dibolehkannya sholat di rumah, tidak di masjid ketika hujan turun. Dalam hadis riwayat Muslim dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengumandangkan azan sholat pada malam yang dingin dan terdapat hembusan angin. Maka beliau berkata, perhatian, sholatlah di rumah kalian. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan muazin jika pada waktu malam yang dingin dan turun hujan agar berkata, menyeru, perhatian, sholatlah kalian di rumah. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'iyah dalam kitabnya Al-Minhaj menjelaskan hadis tersebut. Hadis ini adalah dalil atas adanya keringanan perintah sholat secara berjamaah dalam kondisi hujan dan semisalnya dari perkara-perkara yang dianggap sebagai uzur atau halangan. Akhirul kalam, semoga musim hujan yang baru bermula di tahun ini mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita dan bangsa. Sehingga tidak ada lagi banjir yang merugikan, tidak ada lagi luapan sungai yang menenggelamkan, dan tidak ada lagi nyawa yang harus melayang karenanya. Hanya kepada Allah yang maha menurunkan dan menghentikan hujan, kita panjatkan syukur dan berserah pasrah atas segala problematika kehidupan. Karena sesungguhnya hujan adalah kenikmatan, keberkahan, dan penghapus dosa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.